Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, apa kabar? Sehat luar biasa. Punya semangat yang tinggi, effort yang luar biasa itu yang harus kita lakukan demi kesuksesan yang akan kita raih ya. Bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Nah, hari ini kita bicara mengenai kewirausahaan pelajar membangun kemandirian dari pemuda. Masih di acara yang sangat membanggakan yaitu Podcast EduTalk Jogja. Persembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta sekaligus didukung sepenuhnya oleh DPRD Kota Yogyakarta, khususnya Komisi D. Oke, saya Indah Dina sudah bersama dengan bapak-bapak keren kita gitu. Yeah. Ini maksudnya saya nyebutnya sebetulnya Dinas dan juga Dewan, cuman kayaknya pengusaha semua ya. Amin. Oke, baiklah, kita bicara dengan Bapak Endro Sulaksono, anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Iya, Mbak Indah. Sehat, Pak Endro. Sehat selalu. Oke, baiklah. Semuanya Pak rawuh di sini. Siap, Mbak Indah. Kemudian Bapak Agus Trimadi SIP MACC, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja. Pak Agus. Apa kabar, Mbak Indah? Sehat selalu Bapak. Senang deh ngeliat Bapak. Dari waktu ke waktu selalu tambah muda. Bapak ada konsumsi apa? Formalin atau Buat pengawet ya. kadang-kadang kirisnya gitu loh Pak. Buat pengawet. Baiklah, Bapak-bapak kita punya waktu memang tidak banyak ya. Tapi saya mohon izin untuk menyita waktu panjenengan. Kita bicara soal kewirausahaan pelajar membangun kemandirian dari pemuda. Sama-sama tahu bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja punya program ya Pak. Yeah. Pak Dewan pasti juga akan mendukung itu. Biarkan nanti Pak Agus yang akan menantikan. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja. Tapi kita punya salam yang istimewa ya. Oke, salam pemuda maju. Tepuk tangan dulu dong untuk pemuda-pemuda kita. Semangat ini harus kita gelorakan memang. Tentu, karena betul. Semangat muda itu harus selalu menyala ya. Iya. Berapapun usia kita gitu. Oke. Tetap muda terus tetap ya. muda. Muda terus. Kita milenial aja Pak. Oke. Dinas punya program ya Pak, banyak Ada. program yang kemudian dilakukan untuk menemani pelajar kita, pemuda kita gitu, supaya mereka punya jiwa kewirausahaan yang tinggi. Kita mulai Pak Agus dulu ya Pak. Siap, Pak. Mau silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda Maju. Luar biasa ya. Pagi Pak Indro, Pagi Mas Mbak Agus. Indah, Cek, luar pagi. biasa sekali. Tambah seger terus ini Oh, Pak Indah. alhamdulillah banyak kuahnya Pak. Banyak kok jadi seger ya. Ya, baik ya. Berkaitan dengan kegiatan kewirausahaan pemuda di Kota Yogyakarta ini kan ada tahapan-tahapan tentunya ya. Ya. Bagaimana kewirausahaan itu masuk di satuan pendidikan, bagaimana kemudian sebagai tindak lanjutnya masuk di pemuda di Kota Yogyakarta, Oke. kemudian bagaimana menjadi tuntasnya seperti apa. Oke. Tentunya gitu. Banyak program nanti yang tidak bisa dipisah. Baik, kesinambungan gitu ya Pak. Kesinambungan. Yang apa nih Pak? Yang pelajar apa? Yang pemuda apa? Tujuannya sih pasti untuk masyarakat Yogyakarta yang jauh lebih istimewa gitu ya Pak ya. Oke, baik. Oke. Kalau di satuan pendidikan ini kita mendekatkan kegiatan-kegiatan yang disebut dengan P5. Apa itu Pak? Ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oh, Ya, seperti keren itu. sekali. Nah, jadi di situ ada tema-tema kewirausahaan yang kemudian bisa kita masukkan di proyek tersebut. Baik. Nah, ini untuk tingkat satuan pendidikan yang SD, SMP gitu Ya, ya. Di SMA pun juga kayak gitu, tetapi SMA, SMK ini ada penjurusan tersendiri terkait dengan kewirausahaan. Oke. Nah, seperti itu kemudian Tapi nanti kalau SD SMP lebih general gitu. lebih general, jadi lebih kepada ide kreativitas yang kita tumbuh kembangkan, anak-anak menjadi punya kreatif gitu ya, punya ide diawali. Jadi belum bicara ke aspek ekonomi ya gitu ya. Kemudian kalau sudah di tingkat kewirausahaan di tingkat satuan pendidikan yang menengah, Ya, nah, baru ngobrol soal SMA, itu. baru ngobrol terkait dengan kita, apalagi nanti sudah masuk di Mahasiswa. pemuda ya mahasiswa. Seperti itu Mbak Indah. Oke, baik. Ini senang loh ya. Zaman kita SD kayaknya kayak gini kan nggak ada. Nggak Iya, ada, iya, kita iya. Iya dulu kita kan? nggak ada. Iya, jadi kalau ada teman-teman SD kita yang kemudian jualan apa, itu bagi kita masih merasa, loh kok nggak malu ya? Kok iya kan? Iya, Tapi iya, sekarang justru ini ditumbuhkan Pak di satuan pendidikan. seperti itu, iya. Ini aplikasinya seperti apa Pak? Wujudnya seperti apa konkret? Kalau konkretnya kan ada kegiatan P5 itu di sekolah ya, kita kemudian mendekatkan di situ anak-anak menampilkan proyek-proyeknya, ya ide kreativitasnya. Semisal ini Mbak ya, ketika anak melihat
ada aqua galon Ya, kayak oke. gitu kan, Ya. kemudian bisa dimanfaatkan, kemudian dibentuk Oh, dengan ini kan ide oke. kreativitas. Ada Ada yang bentuk jadi ada pot, yang ada yang jadi jadi pot, ya ada jambangan. jadi Oh, iya betul binatang-binatang, betul. jadi ada hiasan tempat pensil Oke. atau tempat hiasan di dinding Ya. seperti itu. Jadi Nah, perwujudannya itu. terus kemudian juga ada praktek-praktek membuat shibori, nah, Hmm. semacam itu ya. Jadi bagaimana anak itu diajari membuat batik-batik tadi Ya, ya. ya. Nah, diajarkan kemudian dipamerkan. Oke. Nah, dipamerkan dengan mengundang warga sekolah, Oke. dengan mengundang Jadi dinas tamu siapa tahu pendidikan. itu Ya, berdaya jual, iya, tambah seneng dong ya. tambah Oh, seneng. jadi kalau saya ketemu sama anak-anak yang misalnya dia lagi membatik, dia lagi bikin shibori, saya pikir itu pelajaran zaman kita tuh prakarya gitu. Prakarya. Ternyata itu mengandung unsur Ya, kewirausahaan. kalau zaman dulu sepertinya kita hanya diberi tugas Iya betul. Iya, sama guru Iya, ya, diberi tugas iya, saja, betul. kemudian dinilai gitu. Iya. Tetapi kalau sekarang dipamerkan, ditambah lagi dipamerkan Ya. ya. Ini kemajuan dunia Dipajang, pendidikan ya Pak. di kemajuan seperti itu. Oke, baiklah. Jadi kita jadi tahu. Tadi kan ada kata-kata Pancasila ya Pak sebetulnya. Iya. Ini kaitannya apa Pak sebetulnya? Ya, profil Pancasila di situ kan banyak karakter di situ tumbuhkan, ada kemandirian, Oke. ada religius, ya ada gotong royong dan sebagainya. Sehingga kemandirian itu kan salah satu bentuk juga yang di kewirausahaan. Oh, baik. Seperti itu ya, Gotong Pak. royong lebih-lebih di Pancasila Ya, ada. Ada. Oh ini ya. jadinya gini Pak, kalau besok jadi pengusaha, itu kan pengusaha yang mematikan orang lain. Ya. Pengusaha Bukan yang untuk menumbuh kembangkan anak-anak, iya. teman-teman gitu ya. Kerjasama Ya. juga seperti itu ya. Bagaimana membuat jaringan, Ya. link gitu ya. Jadi Iya. wirausaha kalau di tingkat satuan pendidikan dasar ini belum bicara bagaimana usaha itu untuk menghasilkan uang, tetapi bagaimana menumbuhkan karakter. Ya. Nah, karakter Ya. itu ada karakter Benar, ya. kemandirian, Ya. karakter religius, kemudian gotong royong. Ya, Nah, betul. seperti itu. Termasuk dignity ya Pak, kebanggaan ya. Ketika ya, kita ya. bisa berusaha Betul, ini anak-anak betul. bangga. Betul. Calon pengusaha. Oh. Aduh gaya. Oke, itu yang di tingkat satuan pendidikan. Ya. Terus kemudian yang di luar itu ini Nah, masyarakat, pemuda Pak. Ya, jadi kita menangkap setelah itu ide kreativitas sudah kita tumbuh kembangkan di satuan pendidikan, kemudian di tingkat pendidikan menengah Ya. itu ada semacam jurusan kewirausahaan tersendiri. Oh, sudah ada? Sudah ada di tingkat SMA, Oke. SMK, Ya, seperti ya. itu kan. Ini peminatan juga banyak gitu. Kemudian kita tangkap di masyarakat di pemudanya. Jadi ini kan biar nyambung. Ya. Anak SD SMP sudah punya ide. Ya. SMA, SMK sudah punya jiwa kewirausahaan. Ya, Ya, sudah punya ngobrol karakter. margin. Sudah. Oke. Tebal cuan ya. Sudah, ya. Langsung cuan. Ya, karakternya sudah kelihatan. Terbentuk, ya, Gitu. oke, Kemudian ya kalau sudah lulus atau masih dipelajari itu pun sendiri juga kita menangkap di situ ya. Oke. Kita beri materi-materi ajar tambahan. Oke. Bagaimana membuat sebuah usaha itu, bagaimana izinnya, Oke. bagaimana mendapatkan modalnya. Nah, Oke. Tapi ini gimana Pak caranya teknisnya? Jadi kan ini pemuda nih di luar sekolah kan? Ya. Berarti dinas juga ke tempat Oh masyarakat iya, gitu. Dinas Pendidikan tentunya bekerja sama dengan wilayah, Oke. bekerja sama dengan Dinkop, kayak gitu ya. Ya. Sehingga bagaimana wilayah terbantukan supaya tidak ada tingkat pengangguran terbuka yang tinggi. Oke. Maka cobalah kita beri edukasi terkait dengan kewirausahaan itu sendiri. Oke, baiklah. Jadi kalau ada pertanyaan pemirsa, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, pemudanya nih bagian apa nih? Nah, itu jawabannya salah satunya. Iya, betul. Jadi ternyata bukan hanya di satuan pendidikan, gitu Pak Dewan, Ya. tapi juga bahkan masuk ke wilayah-wilayah untuk memberikan edukasi, Gas. memberikan bekal ilmu supaya mereka bisa menjadi wirausahawan yang Wirausahawan. baik. Gitu. Pak Dewan komentar dulu dong, usahanya Pak Agus dan kawan-kawan keren ya? Keren sekali. Ya. Makanya kita sangat mensupport sama program dari Dinas Pendidikan. Ya. Karena dari SD SMP kalau sudah diajari kewirausahaan kan tadi Pak Agus bilang bisa membentuk karakter. Oke. Karakter anak sejak dini, Ya. karakter untuk berwirausaha. Ya. Karakter untuk kemandirian lah bahasanya. Karena banyak sekali kan di anak muda sekarang ini kan masukan-masukan yang nggak benar itu kan banyak sekali dari Oke. ini ada karakter yang tumbuh jiwa berkembang yang sangat mandiri, sangat Ya. kita sangat mendukung. Makanya tadi ada dengan pemuda di sinambungnya tadi kita sangat mensupport sekali. Mungkin tadi juga dinas ada kegiatan mungkin pameran, kita juga sangat mendukung. Dan di Kemus itu juga ada tadi dinas sosial juga ada pelatihan-pelatihan
untuk anak muda juga banyak. Oke, Pelatihan baik. barista, sekarang ada pelatihan AI. Ini bisa bekerja sama ya Iya berarti bisa AI ya. untuk dikembangkan lagi. Oke, ya kalau misalnya saya bayangin nih Pak Agus, saya pemuda saya bikin sesuatu, ini kan punya keterbatasan. Tapi kalau arrange by dinas, itu dinas bisa comot sana comot sini Iya. kerjasama ya dengan Iya. dinas-dinas yang lain. Betul. Dan pemuda kemudian tinggal aplikasi saja, terus Iya. kita tinggal apa nih kreativitas kita, gitu ya? Iya. Betul. Kira-kira Jadi seperti itu Betul ya. di masyarakat. pengentasan kemiskinan itu kan mengurangi tingkat pengangguran terbuka itu kan tidak hanya satu perangkat daerah yang Ya, betul. bertanggung jawab leader sebagai leading sector, tetapi ini tanggung Harus jawab perangkat semuanya. daerah yang Ya. semuanya ya. Jadi keroyokan untuk sesuatu Ya, yang baik. ya, Ya. keroyokan. Jadi mamanya kalau di dinas pendidikan lebih pada edukasinya, mungkin kalau dinas sosial untuk di Pelatihannya juga. pelatih informasi terkait dengan pekerjaan, nah seperti itu ya. Nanti juga ada tenaga kerja. Oke. Ada job fair-nya di situ, Oke, nah, gitu ya. oke. Jadi seluruhnya juga dinas koperasi juga seperti itu ya Iya, Pak Indra iya, ya. iya. Juga support juga ada kegiatan-kegiatan yang tentunya di sana. Baiklah. Kota kan ada banyak kementerian tuh Pak. Ya. Kemudian ada banyak kelurahan. Iya. Jadi sampai ke sana-sana. Sampai ke teman-teman dinas. wilayah. Kalau kami sampai ke wilayah, sehingga pada saat kami melakukan sebuah kegiatan, tentunya kami mohon dukungan peserta Ya. dari Mhm. kementerian. Ya kementerian tentunya juga terdiri dari beberapa Ya. kelurahan Pak Indra ya. Jadi mereka yang memetakan ya. Mereka Siapa yang kemudian- pemuda-pemudanya. Siapa Iya. pemuda-pemudanya kemudian didaftarkanlah di tempat kami. Oke. Nah, materi-materinya banyak sekali ya. Materi-materinya banyak sekali. Mhm. Ya salah satunya supportingnya juga dari Pak Indro ini ada tadi pelatihan barista, kemudian juga pelatihan apalagi nih Pak Indro ya. Ada pelatihan AI, banyak. ada AI juga. ada. Iya. Artificial intelligence Ya, semua dilatih betul, ya. ya, dilatih. Untuk sesuatu yang baik ya. Jangan AI yang buruk-buruk. Jadi bagaimana membuat prompting ya? Oke, prompting yang ya benar itu betul seperti betul. apa, Iya, kayak karena gitu kalau kan. promptingnya nggak benar hasilnya jelek Pak. Ya, Hmm. seperti halnya kita ini ambil video ini sebenarnya pakai AI juga bisa kayak gitu kan. Oke, Persis betul. mirip ini ya, Persis semua ya. hidup. Iya, kira-kira itu. Mungkin saya dibikin agak kurus gitu. Ah. Oke. Baiklah. Jadi perkembangan dunia yang begitu hebat Ya. dan begitu luar biasa dan begitu cepat ini ditangkap oleh dinas ya Pak ya. Iya, betul. Untuk kemudian mewujudkan jiwa-jiwa wirausahawan yang baik. Hmm. Ini laki-laki perempuan sama kan Pak? sama ya, kita punya nggak kesempatan yang membedakan. sama. Ya, punya kesempatan Kata yang sama. pemuda ini juga termasuk perempuan gitu. Oke, baiklah. Pak Endro, Iya, Mbak. Jerbasuki mau beonya Pak Endro. Nggih. Jadi kan Pak Sekretaris Dinas dan kawan-kawan nggak mungkin bisa bergerak tanpa dengan bantuan atau support dari dinas juga, Iya. dewan juga dalam hal ini, dalam bentuk penganggaran dan lain-lain. Benar. Melihat betapa pentingnya, kalau kita nggak tumbuhkan jiwa wirausahawan Pak, lapangan kerja kan semakin sedikit. Iya. Ya, Kalau betul. kita nggak ciptakan, mau jadi apa teman-teman kita yang Iya. anak-anak muda kita? Apa Bapak yang mau disampaikan? Support seperti apa? Kita sangat support sekali, dukung sekali dari Dinas Pendidikan Olahraga Kota Ya, Jogja. termasuk penganggaran ya Pak? Semuanya, untuk penganggaran juga semuanya yang diajukan oleh Dinas Pendidikan kita dukung. Karena ini sangat berguna juga pemuda di Jogja. Generasi muda kita harus benar yang baik lah. Ya, oke. Yang bisa punya jiwa kemandirian. Hmm. Karena teman-teman muda ini juga ya kepingin usaha tapi bingung nggak mulainya kudu kepiye. Oke. Ini Dinas Pendidikan Banyak bisa masyarakat mulai. yang bilang gitu nggak sama Bapak? Banyak. Anak-anak Banyak. mudanya banyak Pak, Iya. tapi pada nganggur semua. Mau Banyak. kuliah juga nggak ada biaya misalnya. Iya, kita juga cari kerja juga susah. Hmm. Bagus juga ada teman-teman. Dilingkan untuk ya. ikut ini. Karena banyak sekali juga teman-teman anak muda yang punya usaha juga kayak bikin kopi, Ya. jualan kopi. Sekarang atau nengok jualan- kiri kopi, nengok kanan kopi Pak kayaknya ya. Tapi juga Kayaknya bisa. iya. Iya. juga. Tapi ini bagus karena Iya. itu menumbuhkan jiwa wirausahawan. Lagi. Ya. Oke. Dan mudah-mudahan yang kayak bapak-bapak gini ya belanjanya ke situ ya Pak ya. Supaya mereka kan laris Pak. Oh, iya. Nanti Iya. siapa yang dapat Tapi uang. kadang kita juga iri. Kenapa? Oh enggak, zaman sejak dulu kita ada usaha. Kita lahirnya kecepatan Pak. Saya Oke, tapi ini adalah kemajuan yang ditampakkan Ya, dan benar sekali. diwujudkan dari pemerintah kota ya, melalui dinas terkait dan dinas-dinas yang lain Ya. yang ikut serta di dalamnya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Betul. kita, terutama untuk pemuda kita. Iya. Oke, Bapak-bapak monggo diunjuk rumien. Ya. Kita break dulu sebentar. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita Ya. kaitannya dengan penajaman ya Pak, program-program dan bagaimana Pak Agus dan kawan-kawan ini bisa memfasilitasi teman-teman. Karena fasilitas untuk misalnya kita ke anak kita, Iya. 1-2 aja kadang-kala susah, apalagi anaknya orang banyak, ya kan Pak? Oke, kami kembali sesudah jeda pariwara berikut ini tetap dalam podcast EduTalk Jogja.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami Podcast EduTalk Jogja. Anda bisa klik kapanpun Anda inginkan supaya Anda tahu bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja didukung sepenuhnya oleh Dewan ini punya program yang luar biasa menumbuhkan jiwa-jiwa kewirausahaan bagi warga Kota Yogyakarta. Ini fasilitas yang luar biasa dan nggak boleh kemudian disepelein ya. Ikut serta di dalamnya kalau Anda pengen sukses seperti juga bapak-bapak berdua ini gitu. Oke Pak Agus, Pak Endro, kita lanjut ya. Tadi yang di bayangan kita sejak SD, SMP sudah diberikan Sudah dia. apa namanya Materi ajar. ya materi ajar soal itu. SMA kemudian mereka sudah punya program-program tertentu bahkan sampai aplikasinya. Sudah bicara margin, Pak, cuan-cuannya. Oke. Apalagi ketika dia pemuda. Betul. Pemuda ini harapan bangsa dan itu bukan hanya sekedar program atau slogan, tapi justru kita harus menumbuhkan itu ya, Pak Agus ya. Oke. Apalagi yang Bapak mau sampaikan ke kita, bagaimana kolaborasi penjenengan bisa menembus wilayah-wilayah di kota atau kemantrennya yang sekian banyak supaya mereka pada ikutan. Oke, terima kasih Mbak Indah. Jadi berbagai upaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan pemuda di Kota Yogyakarta, ya salah satunya dengan program namanya Yes Boss. Yes Boss. Yes Boss. Yes Boss. Gimana tuh Yes Boss? Ya. Jadi Yes Boss itu adalah Yogyakarta Entrepreneur School of Business Ownership. Programnya itu begini. Jadi kami bekerja sama dengan wilayah tentunya menginformasikan bahwa Dinas Pendidikan pemerintah Kota Yogyakarta ini mengadakan sebuah pelatihan. Ya, pelatihan kewirausahaan bagi pemuda-pemuda yang pertama baru memiliki ide. Baru memiliki ide. Lagi ada gambaran mau apa nih? Gitu ya. Yang kedua, yang sudah memiliki usaha. Tapi usahanya itu sulit berkembang. Perintis. Gitu ya. Nah, kemudian itu kita tangkap nih. Kita minta 100 pemuda di Kota Yogyakarta ini kemudian membuat proposal. Satu orang satu proposal. 100 proposal, keren sekali. Satu proposal, ini ya. Kemudian dilanjutkan proposal itu kita verifikasi nih. Kita verifikasi artinya masyarakat yang memiliki ide kreativitas yang tidak ngoyo-woro gitu. Ngoyo-woro ya, halu-halu. Halu-halu. Atau yang lain-lainnya yang negatif itu. Kemudian kita verifikasi nih. Kita verifikasi. Ini dinas yang mau verifikasi. Dinas. Jadi dinas sendiri membuat tim nih. Nah, tim itu terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, kemudian tokoh-tokoh wirausaha, kemudian banyak lah yang memiliki kompeten di bidang bisnis. Nah, gitu ya. Kemudian diverifikasi semuanya. Oke lah, kita tangkap ada katakanlah 50 sampai 60 yang terverifikasi dengan baik. Terverifikasi dengan baik. Nah, gitu. Kemudian dilanjutkan dengan kita nih pilah tadi yang baru memiliki ide, kemudian yang sudah memiliki ide. Kita kumpulkan dalam beberapa hari kita ajari bagaimana membuat bisnis plan. Bisnis plan gitu ya. Ini di camp, Pak? Di camp baik. Di bagaimana membuat bisnis plan, membuat proposal, nah kayak gitu ya. Nah, maka kemudian ini sudah ada sudah ada materi yang dia tangkap, materi yang ditangkap. Sangunya udah ada, secara pengetahuan. Yang tadinya secara umum ngoyo-woro dan sebagainya tadi, jadi mengerucut. Jadi mengerucut. Kita picu, kita buat trigger supaya dia idenya sekarang kita beri wawasan. Sekarang itu trennya adalah ini. Sekarang ini. Jadi kalau berusaha ide seperti ini nanti gambarannya kira-kira akan seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Ini tambah jelas lagi. Tambah jelas lagi. Kemudian nanti lokasi dan sebagainya. Bagaimana sekarang kan zamannya sudah tidak perlu usaha itu sebenarnya. Tidak perlu lokasi. Karena sudah ada marketplace itu kan. Betul. Kemudian sudah ada gambaran mereka, kemudian mereka mempresentasikan. Mempresentasikan di depan juri-juri semua, bisnis plan-nya mereka, dan dinilai oleh juri. Dinilai oleh juri. Nah, sebelum itu mengerucut ke yang terpilih tadi itu, kita kumpul kelompok-kelompokan nih. Ini ada yang ide kreativitasnya ada di boga, ini ada di jasa, ini ada di kuliner, nah gitu ya. Ada di fashion. Ada di fashion gitu ya. Nah, itu kita kelompokkan, kemudian kita beri tawaran nih, tawaran. Ini ada nih kelompok yang sama sekali baru punya ide dan yang sudah punya ide, yang sudah punya usaha, tapi belum berkembang. Nah,
kita jadikan kelompok lagi nih. Oh. Kita jadikan kelompok sejenis ya, Oke, sejenis. Mau berkelompok enggak ini? Mau gabung enggak ini dengan kelompok ini? Nah, oke, berarti satu jenis usaha bisa terdiri dari beberapa individu gitu ya. Oke lah, kemudian dipresentasikan nih sama tim juri itu lagi tadi di depan juri sama Hmm. tim mereka. Nah, dari 60 proposal yang tadi, proposal ya. tadi itu kita ambil 28 yang terbaik. Oh, jadi dipampatkan. Jadi dari 160 terus 28. Nah, ini ada fungsinya ini, Ya. ada fungsinya. Dari 28 ini ya kan, ini kemudian benar-benar sudah kita pilih, Ya. kemudian kita beri supporting Oke, dalam bentuk dana. oh Insentif ya pada pemuda-pemuda ini ya. keren Supaya sekali. apa? Supaya usaha yang mereka tawarkan, bisnis plan-nya tadi dalam proposal itu Bisa terwujud. terwujud dengan Ya. itu ya, terwujud dengan itu. Sampai berapa rupiah Pak seperti itu stimulusnya? Ya lumayan kalau untuk usaha. Oh, oke, Nah, baiklah. lumayan Jadi usaha ini ya. cukup untuk Ya, usaha. Untuk ya. Kemudian juga itu diterimakan kepada mereka. Diterimakan. Nah, ini Dalam kemudian bentuk apa Pak? Pinjaman atau apa? Oh, tidak bentuk pinjaman tidak. Oke. Tidak Jadi pinjaman. diberikan Karena sesuai dengan sesuai dengan ide kreativitas dan bisnis plan-nya yang benar-benar seperti dinilai benar-benar bisa tindak lanjuti gitu ya. Tapi berarti harus ada menyorong. pertanggungjawabannya Ada ya Pak? pertanggungjawaban, Oh, pasti ada iya. pertanggungjawaban. Ya, Nah, ya. bentuk pertanggungjawaban berikutnya adalah kami tim ya itu memantau, jadi tidak hanya sekedar ngasih Ya. insentif, Tapi nggak mendampingi. tapi tidak Jadi mendampingi. ada pendampingan juga Ada berarti? pendampingan, Oke. ada pendampingan, Ya. ada penilaian. Ya. Nah, dari 28 Delapan. ini tadi Ya. kita nanti akan pilih lagi. Ya, menjadi Ini ada namanya program Bos Muda. bos muda. Iya, Jadi tadi Yes Yes Boss, sekarang bos muda. Yes Boss itu lebih Apa ini Yes Muda nih? Kalau Yes Boss itu lebih ke sekolahnya ya, Ya. kelasnya. Oke. Kalau Bos Muda, ini individu. ini setelah melalui proses verifikasi tadi, penilaian, pemantauan, ini berkembang nih usahanya. Ya tadi laporan keuangannya yang minus menjadi plus. Nah, gitu kan. Nah, kemudian ditambah. Kemudian kita beri insentif lagi yang program Bos muda. Bos Muda tadi. Nah, ini ada perannya nih Bos Muda ini. Iya. Bos Yaitu? Muda ini harus melakukan edukasi kepada teman-teman yang tadi itu, yang Dan kelompoknya ya ini. tadi. Ya. Jadi sepertinya kalau ngobrol itu lebih enak kalau muda-muda itu ya ngobrol sambil ngopi. Ngopi. Gini. Ya. Tidak di Makan. kelas kan ya. Betul. Tidak di kelas ya. Iya. Nah, sambil ngopi gini. Iki piye to carane kok usahaku ora maju-maju. Oh, ndeloki. Oh, ki salah ini gini, salah Ya. Nah, kayak gitu Jadi ya. dia berperan sebagai itu. Dia harus membuat menjadi mengedukasi teman-teman, baik itu manajemennya, Edukator ya? Ya, manajemen mengelolanya bagaimana, manajemennya, kemudian pengaturan SDM-nya bagaimana ya. Jangan sampai boncos di SDM-nya karena biasanya kan dari tingkat produksi sama kebutuhan SDM sebenarnya ini harusnya produksinya tinggi maka SDM ditingkatkan, ditambah. Nah, ini kan ada kalanya ada kesalahan di situ, Oke, Mbak Endah ya. baiklah. Nah, Ada seperti itu. berapa bos muda dari itu tadi? Nah, kalau bos muda ini kan sekarang lagi proses Mbak. Proses yang Yes Boss tadi sudah berjalan, sudah kita insentif jalan. Jadi Sekarang, belum ketemu bos mudanya. Jadi kan itu pakai jenjang. Oke. Untuk verifikasi kan kita memantau selama 1 tahun. Oh, Ya, kita jadi- tunggu bos Ya, mudanya. tahun ini kita melakukan verifikasi pemantauan Ya. gitu ya. Kita lihat laporan keuangannya, perkembangannya seperti apa, SDM tadi berapa Ya. jadi berapa, lokasinya tadi nyewa atau sekarang sudah punya milik sendiri. Ini kan mereka berproses nih. Nah, tim kami yang akan memantau. Seperti itu, memantau. Oke. Nah, setelah itu kita akan pilih tadi yang terbaik Oh, iya. dari Ya. hasil pantauan. Oh, ini kita tetapkan sebagai bos muda. Oke. Nah, Jadi bos ini muda. ongoing masih di Yes Boss ya? Iya. Ini Yes Boss sudah berjalan. Ya, oke. Yes Boss-nya sudah berjalan. Ya. Sekarang verifikasinya. Dan Kemudian besok akan ketemu bos tahun mudanya. 2026 nanti ketemu muda. bos mudanya. Kita akan tunggu bos mudanya. Gitu. Harapan kami semakin banyak bos muda itu Semakin Kan, bagus. kan Semakin bisa bagus. membantu teman-teman yang lain betul. juga Ya. kan. Siapa tahu 28-28-nya jadi bos muda. Artinya membuat jaringan. Iya betul Ya, betul Pak. jaringan Karena itu ini penting. akan memantik Ya. teman-teman yang Ya, lain ya. supaya bisa menjadi seperti Ya. mereka. Ya benar. Kadang-kala teman-teman yang muda ini literasi keuangan dan literasi lainnya kan bagus ya, Bagus, sehingga dia ya. bisa menumbuhkan Betul. teman-teman yang Betul, lain ikut iya. serta Ya, seperti mereka. ini kan ada keuntungan juga ketika sudah ada komunitas ekosistem yang sudah terbentuk ini ya. Kita tuh dalam rangka sekarang membentuk ekosistem itu ya. Ya. Sehingga ketika umpamanya nih contoh nih Hmm, Mas Indro nih punya usaha katakanlah di
apa namanya jasa kuliner Kuliner, namanya. iya. Kuliner ya gitu Iya. ya. Kebetulan ada tamu Hmm. datang gini, Hmm. kepengen pesen Ya. apa namanya, Iya. pesen Produk-produk kulinernya. Iya. produk-produk yang lain. Oh ya. Atau ya mungkin yang berhubungan juga enggak apa-apa. Oke. Tinggal sampaikan aja, dan ini Ke kita teman yang komunikasi lain. ya teman. Oh. Oh nanti kalau pesen di sana aja, ini di sana aja, ini sana aja. Membentuk jejaring yang kuat Jaring di yang bidang kuat. wirausaha. Ah, betul. Oke, Betul. baiklah. Baru digambarin sedikit aja Pak Endro, sebetulnya kita curious sangat dan Iya. kita sangat senang Iya. mendukung ini. Mudah-mudahan masing-masing di antara kita bisa membantu ya. Iya. Setidaknya kalau Anda masyarakat yang tidak ikut serta di dalamnya, Anda ngelarisi deh. Itu Ah. aja sudah membantu. Ya Betul. Pak Agus? Betul sekali, Iya, betul oke. sekali. Pak Endro komentar dikit deh, waktu kita tinggal sedikit lagi. Komentar saya sangat dukung, Ya. sangat Senang bagus, ya, Pak? Senang sekali. Ya. Tadi Saya masyarakat aja senang Pak, apalagi penjenengan yang ada di dalamnya. makanya tadi kita larinya kecepatan, Mbak. Jadi Iya, iri. Pak. Iya, jadi iri ya. Betul. Tapi mudah-mudahan kita bisa Ya, membantu saya ya. saya mendukung sekali. Oke, Iya. baik. Pak Dewan siap ya untuk mensupport Siap, teman-teman iya. Pak Agus dan kawan-kawan. Iya. Melihat dari konsepnya ini kan bagus sekali. Iya, benar, Pak Jadi Agus. artinya memang harus didukung dengan regulasi, dengan dana dan sebagainya. Nggak Iya. tahu Pak Agus nih? Ya, betul. Iya, baiklah. Bapak-bapak yang luar biasa, senang untuk ngobrol lagi lebih banyak mengenai hal ini. Tapi mungkin next ya, kita Iya. bicara lagi. Yang pasti Yes Bos Yes. dan juga Bos Muda ini menjadi unggulan ya Unggulan dari ya, Dinas betul. Pendidikan Pemuda Iya. dan Olahraga Kota Yogyakarta Betul. untuk menumbuhkan jiwa wirausahawan yang baik Baik, untuk teman-teman kita. Ya. Baik tadi tingkat SD, SMP, kemudian ini kepemudanya. Kepemudanya ya, betul. Sukses di lini masing-masing. Siap. Terima kasih ya Pak ya. Iya, Oke, iya. salam Iya. pemuda maju. Maju. Oke, baiklah. Ya, kita pemuda-pemuda di zamannya. Tapi luar biasa ya, kita akan mendukung anak-anak muda yang sangat hebat dengan produk atau program-program hebatnya Dindikpora Kota Yogyakarta. Terima kasih sudah menyaksikan acara kita Podcast EduTalk Jogja. Persembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta didukung oleh DPRD Kota Jogja Komisi D. Terima kasih, saya Indah Ardina. Bye-bye, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.